Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga begitu. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya Pak Is, dan informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada. Secara mengejutkan, Presiden Jokowi menyatakan tahu semua seluk-beluk isi dalam partai politik, termasuk arah partai politik di dalamnya. Semuanya datang mulai survei, angka dan data partai politik didapatkan Jokowi dari laporan intelijen langsung kepadanya. Pernyataan Jokowi itu mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan semua itu sudah dipahami berdasarkan data. Sudah berdasarkan data, semua sudah paham. Sudah paham gimana nih Pak? Paham masa depan. Paham masa depan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu juga berpendapat pernyataan Jokowi adalah hal wajar sebagai presiden mendapat data rahasia dari intelijen. Yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan gitu ya. Baik itu ada BIN, ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Nah tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden, dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu, begitu. Namun meski dianggap wajar, PKS justru mempertanyakan alasan Jokowi menyampaikan hal tersebut di hadapan publik. Atau informasi eksklusif terkait dengan survei ya sangat wajar, namanya presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau nggak paham malah itu yang jadi aneh. Pertanyaan mungkin kenapa presiden mengungkapkan hal ini di publik. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, sebagai presiden, Jokowi mengetahui informasi intelijen terkait apapun termasuk data intelijen kondisi internal partai. Dan hal itu tidak berkaitan dengan pemilu 2024. Siapa saja harus punya kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi, tidak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu tidak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Ya. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sesuai undang-undang, intelijen memang menyampaikan data rahasia apapun kepada kepala negara, terutama terkait keamanan. Tetapi, berkaitan partai politik, apakah memang wajar? Atau ada dampak dan mengancam demokrasi akibat hal itu? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sesuai undang-undang, Presiden berwenang untuk mendapatkan data intelijen rahasia dari berbagai instansi, khususnya terkait keamanan. Tetapi pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa ia punya data intelijen partai politik ini saat ini jadi sorotan publik. Apakah hal ini wajar dan apa dampaknya jika Presiden Jokowi memegang data partai politik terhadap demokrasi terutama? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan juga anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Julius Ibrani. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Ya, Semoga Mas. selalu. Baik, Mas Julius, Mas Adi, ini juga pagi hari ini sebagai informasi kami juga terus berupaya untuk menghadirkan pihak internal dari Istana Kepresidenan untuk juga mengetahui apa sebenarnya dasar dari Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa dirinya punya data intelijen soal partai politik. Tapi belum ada yang bisa bergabung. Semoga dalam perjalanan perbincangan kita nanti ada yang bisa bergabung. Saya akan ke Mas Julius dulu sebagai Koalisi Masyarakat Sipil yang menyatakan bahwa hal ini mengancam demokrasi. Pandangan Anda secara khusus soal ini, Mas Julius? Ya, pertama partai politik itu adalah satu-satunya kanal untuk hak politik
warga negara ini hak asasi manusia yang harusnya itu independen, ya, tidak tersentuh sedikit pun oleh negara, gitu. Karena ini ruang-ruang yang sifatnya private, ya, kita nyoblos saja itu tidak boleh diketahui orang sama sekali, tidak boleh diketahui panitia. Nah, apa yang kita coblos itu merupakan perwujudan nyata dari dapurnya partai politik. Jadi saya pikir fungsi intelijen, ya, berdasarkan Undang-Undang Intelijen nomor 17 tahun 2011 tidak masuk ke ruang-ruang private ini, karena baik parpol, dapurnya parpol, strategi parpol itu bukanlah objek dari intelijen negara, karena dia bukan ancaman terhadap eksistensi dan kondisi negara kita dalam konteks keamanan negara. Ini tidak seperti terorisme, tidak seperti serangan dari negara lain, tidak seperti belligerent atau insurgents yang kemudian memerdekakan diri. Ini tidak masuk ke dalam objek itu. Jadi jangan sampai kita kembali ke masa lalu, kembali ke rezim Orde Baru, di mana satu pemimpin negara menguasai keseluruhan wilayah, baik publik maupun private di Indonesia. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadikan negara ini negara maksat, gitu. Negara yang kemudian, negara yang penuh dengan ancaman, negara yang penuh ketakutan, sehingga kita hanya bisa berpangku tangan pada satu jabatan politik, yaitu presiden. Nah, ini situasi di mana demokrasi itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Demokrasi tidak bisa kita lihat, dan pemilu hanya sekedar seremonialisasi saja, gitu, Mas. Jadi menurut Anda Presiden tidak seharusnya punya data internal soal partai politik? Hal itu dilarang secara tegas oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2011. Karena partai politik dan isinya bukan merupakan objek terhadap ancaman keamanan negara. Jelas ada undang-undangnya, ya? Jelas. Oke, saya ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, maksud Jokowi menyampaikan itu apa kira-kira dari sisi komunikasi politik? Ya, saya kira hanya Jokowi dan Tuhan saja yang tahu maksudnya apa menyampaikan itu kepada publik, ya. Tapi sebenarnya tanpa menyampaikan itu pun kepada publik, saya kira masyarakat kita sudah tahu. Jokowi sebagai presiden pastinya sudah paham betul bagaimana anatomi, konfigurasi, termasuk soal bagaimana dinamika internal semua partai politik. Karena Jokowi ini kan menjadi tempat dari semua ketua umum partai politik untuk berdiskusi, minta masukan dan seterusnya. Yang menjadi ramai itu karena memang ada footnote-nya. Footnote-nya misalnya infonya ada dari intelijen, ya. Padahal Jokowi kan ada kalimat selanjutnya, misalnya dari lembaga survei dan dari yang lainnya. Yang saya sebut dari yang lainnya ini pastinya yang disebut oleh Jokowi itu adalah ketika partai politik itu memberikan bagaimana informasi-informasi yang terkait dengan peta politik di internal partai, Mas. Oleh karena itu yang jadi ramai itu kenapa ini disampaikan secara terbuka oleh Presiden. Kalau ini tidak disampaikan secara terbuka, pastinya ini tidak akan menjadi satu polemik dan perbincangan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya secara tidak langsung sebenarnya kalau kita membaca konteks, Jokowi ini kan ingin bilang kepada relawannya, kepada publik khususnya, bahwa sebagai presiden, sekalipun bukan ketua umum partai, tapi Jokowi paham betul bagaimana suasana dan dinamika internal partai. Karena partai-partai ini kan seringkali berubah di tengah jalan, hari ini A, besok bisa jadi B, panggung depan dan panggung belakangnya selalu berubah secara drastis. Jokowi kan sebenarnya ingin tunjukkan kepada publik sebagai presiden, semua permainan partai politik itu bisa dilihat dari dekat. Semua manuver politik elit-elit partai itu bisa dilihat oleh Jokowi melalui helikopter views yang cukup luas. Begitu gampang, ya, bagaimana pergerakan soal kepentingan partai menuju 2024 ini sangat gampang untuk bisa dipetakan oleh Jokowi. Saya kira hanya sebatas itu. Apakah ini akan dijadikan sebagai bahan Jokowi untuk cawe-cawe? Saya kira tidak sesederhana itu. Kalau Jokowi misalnya bisa cawe-cawe terkait dengan Pilpres 2024, ya, saya kira misalnya pemilu itu bisa dipercepat. Pemilu itu misalnya hanya diikuti oleh 2 poros ataupun satu poros. Tapi nyatanya per hari ini terbukti misalnya Anies Baswedan hampir mendapatkan tiket pencapresan berpasangan dengan Muhaimin. Padahal kita tahu Jokowi itu dengan Anies memiliki jarak politik yang cukup luar biasa. Begitupun dengan PDIP. Saya kira tarikan politiknya adalah tarikan politik yang tegak lurus dengan ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang menjadi kekhawatiran oleh publik itu ketika data ini diketahui oleh Presiden, akan dijadikan sebagai stimulus untuk melakukan dalam tanda kutip cawe-cawe dalam politik. Bagi saya, ketua umum partai di negara ini punya independensi yang tidak semuanya dalam tanda kutip, gitu, ya,
dengan gampang, sangat mudah untuk masuk angin di tengah jalan. Dan Ya. Presiden kali menegaskan ya, dia bukan ketua umum, beliau bukan ketua umum, dan persoalan konfigurasi pergerakan partai tentu sangat sesuai dengan selera partai politik. Bagi Ya. saya ini adalah alamiah, Mas, dan normal gitu ya. Yang agak sedikit rumit itu karena ini disampaikan secara terbuka. Tanpa intelijen sekalipun, Presiden itu pasti tahu, Mas, bagaimana dengan kepentingan partai. Tiap hari kan komunikasinya dengan Presiden, apalagi hampir mayoritas ketua umum partai, sekjen partai adalah mereka yang menjadi pembantunya Presiden. Ya. Wajar kalau Jokowi itu menyebut tahu persis jeroan dan dalemannya partai politik di Indonesia. Ya, Mas Adi begini, jabatan presiden memang jabatan politis karena dia juga diusung oleh partai politik begitu ya. Dan Jokowi juga merupakan kader partai politik, kader PDI Perjuangan begitu. Tapi begini, Mas Adi, di negara demokrasi yang maju seperti Amerika Serikat misalnya, saya ingat sekitar tahun 1970 itu Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, itu bahkan hampir dimakzulkan karena mencuri data di kantor Komite Nasional Demokrat di kompleks Watergate pada saat itu yang terkait dengan kampanye pemilihan Nixon. Ini di negara demokrasi yang sudah sangat maju, dalam hal ini Amerika Serikat. Nah, civil society saat ini bereaksi karena melihat bahwa kita sebagai negara demokrasi yang ingin maju seharusnya juga menghargai privasi civil society, karena partai politik ini juga merupakan bagian dari kelompok civil society, perwakilan dari kelompok civil society. Bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Ya kan yang perlu diklarifikasi itu apakah data intelijen itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak baik atau memang misalnya teman-teman intelijen itu adalah mereka yang mendapatkan informasi dari partai, Mas. Karena kan kita tahu semua elit di negara ini kan berkawan dengan polisi, dengan tentara, dengan kejaksaan dan seterusnya. Ya. Jangan-jangan memang partai-partai itulah yang secara sukarela membocorkan bagaimana kondisi di internal partai mereka. Dan itu juga sampai kepada presiden. Karena apapun presiden ini adalah makhluk politik yang semua informasi ya terkait dengan apapun di negara ini, terkait dengan pilpres pasti disampaikan secara terbuka. Oleh karena itu, sekalipun Indonesia itu adalah negara demokratis, kalau kita membaca rata-rata, elit-elit partai di negara ini pasti mereka itu punya hubungan yang cukup baik. Karena mutual understanding kan dengan sejumlah instrumen-instrumen negara. Saya membayangkan kalaupun toh ada informasi intelijen, kira-kira begitu, informasinya itu justru datang dari partai, Mas. Partailah yang kemudian membocorkan bagaimana situasi di internal mereka. Bukan karena misalnya ini ada upaya-upaya dengan cara-cara yang tidak baik mendapatkan informasi di internal partai. Bisa ditanyakan ke semua partai politik di negara ini, mana ada di antara elit mereka itu yang tidak punya hubungan baik dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan tentara, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka hampir membicarakan soal bagaimana kepentingan partainya itu kepada instrumen-instrumen negara ini, Mas. Oke. Saya kembali ke Mas Julius. Sebagai perwakilan masyarakat sipil, Anda mengutarakan sangat khawatir sebenarnya dengan isu ini, dengan pernyataan Presiden Jokowi ini. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya seberapa bahaya terhadap intervensi Presiden pada parpol ini, terhadap juga dampaknya kepada masyarakat sipil sebagai juga bagian dari komunitas yang juga nanti memilih partai-partai politik begitu di pemilu. Ya, ini pertama saya mau merespon dulu apa yang disampaikan oleh Bung Adi. Baik, silakan. Berbahaya sekali jika kita tidak melihat konteks sejarah sama sekali. Ya, bersikap historis itu juga membuat kita tidak tahu arah jalan ke depan itu seperti apa. Pertama, kita pernah mengalami 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto ketika itu selaku pemegang kekuasaan tunggal, bahkan di atas MPR. Dia memiliki seluruh data dan dikenal dengan Kings of Surveillance. Jadi sampai ada bercandaannya waktu itu apa yang terjadi di pangkalan ojek, di warung kopi, Pak Soeharto tahu semuanya. Nah, yang mau saya tegaskan di sini adalah satu, ya jabatan presiden itu tidak bisa kemudian serta-merta menggunakan instansi negara, instansi intelijen negara untuk keperluan di luar undang-undang, karena presiden adalah eksekutor, pelaksana undang-undang. Nah, kalau kita bicara dengan intelijen, bicara tentang intelijen, maka ada Undang-Undang Intelijen Negara nomor 17 tahun 2011 yang tegas menyatakan bahwa partai politik bukan objek. Pemimpin partai politik bukan subjek, karena bukan merupakan ancaman terhadap keamanan negara.
Itu satu. Yang kedua adalah kita juga jangan lupa di rezim pemerintahan Joko Widodo selama 2 periode ini terjadi banyak gunjang-ganjing partai, saling gugat ginugat, pergantian kepengurusan, lalu ada double kepengurusan dan segala macamnya. Dan kita juga jangan lupa Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa dia cawe-cawe. Cawe-cawe itu penting untuk kepentingan ke depan. Pertanyaannya yang mengetahui cawe-cawe itu siapa? Pertanyaannya apakah kepentingan ke depannya dikomunikasikan dengan konstituennya yaitu rakyat Indonesia? Kan tidak. Nah, dua level ini yang kemudian membuat pemantauan atau surveillance terhadap partai politik ini juga menjadi ancaman bagi masyarakat, bagi demokrasi, gitu. Karena masyarakatnya sendiri saja tidak tahu itu dipantau untuk apa. Bukan untuk kebijakan negara juga yang dihadapi masyarakat saat ini juga banyak problem. Pertanahan, proyek strategis nasional, dan yang lain. Kenapa tidak itu yang dipantau? Baik. Gitu. Ya, katakanlah rahasia-rahasia partai politik ini sebenarnya sudah lumrah diketahui presiden. Tapi dalam konteks ini, Mas Julius ingin menjelaskan bahwa ada undang-undang yang mengatur ini dan jangan sampai presiden melanggar undang-undang itu sendiri, begitu, undang-undang intelijen, begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal partai politik, sudah ada orang partai politiknya nih yang gabung pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Ada Bung Deddy Sitorus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat pagi, Bung Deddy. Selamat pagi, Bung Deddy. Sepertinya masih di mute Zoom-nya. Iya, Mas Radi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas dengan Mas Julius juga Mas Adi soal dugaan intervensi presiden kepada partai politik dengan pernyataannya begitu yang kemarin diutarakan ya. Soal saya tahu semua dalamannya partai politik. Nah, Anda sendiri sebagai orang partai politik, Bung Deddy, nggak khawatir begitu jika partai Anda informasinya diobok-obok sama presiden? Ya, pertama saya tidak paham persis ya konteks utuh pernyataan presiden itu. Oke. Sehingga kan sulit juga memberikan pendapat pada sesuatu yang teks dan konteksnya kita tidak pahami secara utuh ya. Oke. Apa yang ada di media itu kan merupakan penggalan yang kita sulit menilai dalam situasi dan tujuan apa, latar belakang apa sebenarnya presiden mengucapkan itu satu hal dulu ya. Jadi sebenarnya kita mengomentari hal yang nggak jelas nih kalau menurut saya. Yang kedua, ada dua hal. Pertama, apakah presiden menyatakan itu dalam konteks menunjukkan bahwa beliau secara aktif ya melakukan pengawasan, melakukan pemantauan terhadap partai-partai politik, terhadap tokoh-tokoh politik, terhadap internal partai politik. Jika itu iya dilakukan betul, ya, saya kira itu sesuatu hal yang sangat tidak pantas, gitu ya. Karena apa? Karena tadi sudah disampaikan Bung Julius, sebenarnya sebagian saya setuju, karena itu bukan merupakan sesuatu yang positif bagi demokrasi ya. Di negara-negara lain bahkan presiden pun bisa jatuh karena kalau itu adalah sebuah upaya sistematis dari kekuatan negara untuk katakanlah mengawasi, mengontrol ya dari kelompok-kelompok masyarakat sipil apalagi partai politik gitu. Ya. Jadi itu satu pandangan ya. Yang kedua, kalau itu merupakan sesuatu yang datang seperti apa yang dikatakan oleh Bung Adi tadi, ya. Bahwa itu adalah datang secara sukarela dari partai-partai politik ya sebagai baik secara langsung kepada presiden, kepada kelompok lain maupun kepada institusi-institusi negara, ya itu tidak bisa dipersalahkan juga gitu ya. Kalau itu melakukan terjadi secara volunteer gitu oleh partai-partai politik sendiri. Kan partai politik ini juga kan banyak melakukan interaksi dengan apakah itu dengan media, apakah itu dengan pollster, apakah itu dengan pengamat, apakah itu dengan katakanlah akademisi, ya termasuk dengan presiden. Banyak partai politik yang dikit-dikit presiden gitu, yang kita juga nggak tahu kan. Ya, itu saya kira juga harus kita cermati gitu loh. Ya. Nah, jadi saya kira yang ketiga saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya soal masa depan Indonesia itu
apa namanya, ada partai-partai politik, ada rakyat Indonesia yang sebenarnya menjadi penentu gitu, di samping takdir ilahi gitu. Bapak Presiden dengan menyampaikan betapa pentingnya pemimpin seperti ini itu sudah cukup menurut saya, karena itu bukan tugas Presiden lagi. Beliau sudah diberikan 10 tahun untuk menetapkan, membuat landasan-landasan yang berguna bagi arah pembangunan maupun pijakan pembangunan bangsa ini ke depan. Jadi jangan juga terlalu jauh nih. Ini kalau kita, tapi saya dengan catatan bahwa saya tidak secara utuh loh memahami gitu ya, apa yang disampaikan Presiden. Nah, tapi yang paling penting kalau menurut saya ya, bahwa negara dalam hal ini diwakili oleh Presiden maupun lembaga-lembaga yang punya kewenangan atau diberi tugas dalam hal keamanan, pemantauan gitu ya, itu memang tidak boleh gitu ya, tidak boleh secara langsung melakukan pengawasan terhadap partai-partai politik itu. Ya, jadi ada undang-undang, undang-undang intelijen dan sebagainya. Karena kedaulatan partai politik itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi kita. Jadi sebenarnya Presiden kalau mau ngomong gitu pun ya, terlepas dari apa konteks yang tadi saya bilang tidak pas itu, tidak boleh menyampaikan itu secara terbuka di publik gitu. Karena semua tahu memang Presiden punya sumber informasi A1, ada lembaga-lembaga negara yang memang dibiayai oleh APBN kita untuk melakukan fungsi-fungsi demi keamanan negara, demi integritas wilayah, demi keselamatan bangsa, negara, dan semua aparatur pemerintah. Jadi nggak boleh itu ada pengawasan kecuali tadi secara volunteer oleh partai-partai politik yang genit tadi itu, gitu loh. Ya, Bung Deddy begini, saya perhatikan kalau dalam beberapa kesempatan begitu ya, Presiden Joko Widodo ini mengemukakan hal-hal seperti ini justru di luar agenda-agenda bersama partai Anda. Karena Pak Presiden juga sebagai kader PDI Perjuangan juga sebagai kader partai politik begitu. Nah, tapi ini dikemukakan seringkali di acara-acara relawan dan bukan hanya sekali ini saja. Sebelum-sebelumnya juga sempat menyinggung kalimat cawe-cawe begitu ya untuk pemilu 2024. Tapi ketika berada di acara PDI Perjuangan, cawe-cawe ini konteksnya dikaitkan dengan kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau di luar itu tidak ada embel-embel bangsa dan negara. Nah, apakah Anda melihat ini ada indikasi tujuan politik Presiden di luar PDI Perjuangan? Karena mau nggak mau ya PDI Perjuangan punya kepentingan juga terhadap Presiden karena PDI Perjuangan mengusung Joko Widodo begitu, Bung Deddy. Iya, yang bisa menjawab itu hanya Presiden sendiri. Apakah beliau punya hidden agenda atau personal agenda terhadap kontestasi pemilu itu hanya Presiden yang tahulah begitu, beserta mungkin orang-orang terdekatnya. Tetapi ketika dengan PDI Perjuangan tentu memang beliau harus mengatakan dan selalu mengatakan bahwa dalam konteks cawe-cawe itu dalam konteks adalah soal Indonesia ke depan, gitu ya, soal bangsa dan negara. Tetapi kita juga harus sampaikan pada Presiden itu biarlah rakyat, partai politik dan Tuhan yang Maha Esa yang menentukan itu. Presiden dengan bersuara menyampaikan visinya, menyampaikan concernnya, that's more than enough gitu. Selebihnya biarlah takdir yang bekerja gitu. Karena apa? Kita butuh juga membangun peradaban politik di mana Presiden yang sudah 10 tahun menyelesaikan masa tugasnya, ya sudah lebih dari situ bukan lagi tanggung jawab dia. Biarlah itu menjadi takdirnya negara, bangsa, rakyat, dan juga deritanya kalau misalnya salah memilih gitu. Tapi kami meyakini bahwa Presiden tidak dalam konteks ingin menjadi dalang lah di balik semua itu ya. Tetapi memang yang sering menjadi persoalan kan partai-partai politiknya sendiri gitu yang terkesan menyerahkan kedaulatannya, terkesan yang Anda sebut centil tadi itu ya. Iya, termasuk mengemis aura Presiden, approval Presiden gitu loh. Jadi sehingga kita kehilangan dialektika yang berbobot tentang arah perjuangan bangsa ini bagi semua kontestan pemilu itu gitu. Sibuk dengan segala pernak-pernik manuver ya, kontradiksi, lalu itu bajak membajak. Ini kan nggak sehat juga sebenarnya. Jadi kenapa Presiden ada tengah di situ? Sebagian besar mungkin karena partai-partai politik itu juga.
terlalu yang Anda bilang centil sehingga semua informasi tidak diminta juga sudah diberikan kepada presiden begitu ya? Ya mungkin termasuk meminta Arahan presiden meminta, untuk ya berikutnya. mungkin meminta sebagian dari kekuasaannya atau dukungannya gitu loh. Ini kan kita harus akui karena itu sangat telanjang di media massa, dipertontonkan gitu loh. Saya paham sebenarnya jika memang Presiden Joko Widodo ingin memiliki legacy yang diingat begitu dan dilanjutkan oleh pemimpin Indonesia selanjutnya. Tapi bagaimana caranya agar legacy itu, terutama pembangunan yang sudah ditata oleh Presiden Jokowi selama 2 periode ini bisa berlangsung dengan baik tanpa mencampuri urusan partai politik yang lain dan juga cawe-cawe lah boleh dikatakan. Bagaimana agar masa transisi peralihan kepemimpinan ini bisa smooth tanpa mendrive perangkat-perangkat intelijen. Kami akan secara khusus bahas ini juga setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber kami. Tetaplah bersama kami.